Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai penentuan rumusan masalah dan tinjauan literatur kritis. Kelompok 6 ini terdiri dari saya, Anindya Gina Sarvina, kemudian Nadia Ulfa, dan yang terakhir Novita Dwi Lestari. Langsung saja masuk ke bab yang ketiga. Bab yang ketiga yaitu mengenai bidang masalah yang luas. Dalam identifikasi permasalahan manajemen, permasalahan tersebut perlu disederhanakan menjadi topik yang bisa diteliti dalam studi. Dalam proses mengubah masalah yang luas menjadi topik penelitian yang bisa dilakukan, maka diperlukan banyak usaha. Topik penelitian yang bisa dilakukan bersifat spesifik dan fokus. Peneliti harus mengubah permasalahan yang luas menjadi topik yang bisa diteliti dengan membuatnya lebih spesifik dan tepat, lalu memilih subjek yang tepat dan baik untuk studi, dan dengan membuat batasan yang jelas. Setelah peneliti memilih fokus studi tertentu, kita perlu memiliki perspektif di mana kita menginvestigasi subjek tersebut. Pemilihan perspektif akademik pada masalah membuat kita mendapatkan gambaran dari banyak referensi, yakni buku, untuk membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, masuk ke topik selanjutnya. Yang pertama, pengumpulan informasi awal. Yang pertama yaitu sifat informasi yang dikumpulkan. Pengumpulan informasi awal yakni dengan introspeksi, wawancara tidak terstruktur dan terstruktur, tinjauan melalui sumber informasi yang ada seperti berita, buku teks, internet, dan lainnya. Kemudian pengumpulan informasi awal guna menentukan rumusan masalah yang spesifik. Untuk informasi tertentu, secara umum dapat diklasifikasikan, yakni yang pertama latar belakang, yang berisi informasi pada organisasi dan lingkungannya. Yang kedua, literatur, yakni jumlah informasi yang telah tersedia atau sudah dikumpulkan yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan. Kemudian jenis data. Data ini dibagi menjadi data sekunder dan data primer. Untuk data sekunder sendiri, data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan oleh peneliti. Contohnya, yaitu buletin, seperti data dari pemerintah, informasi perusahaan, baik yang dipublikasi maupun tidak, studi kasus, dokumen, perpustakaan, data online, situs web, dan lain-lain. Kemudian untuk data primer, data yang merujuk pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri, baik melalui survei, wawancara, kelompok fokus, atau observasi. Yang ketiga, yaitu informasi latar belakang dalam organisasi. Informasi latar belakang dapat berupa faktor kontekstual. Di bawah ini yang dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dipublikasikan, antara lain asal dan sejarah perusahaan. Kemudian yang kedua, ukuran dalam hal karyawan, aset atau keduanya. Piagam seperti tujuan dan ideologi, lokasi, kemudian sumber daya manusia, hubungan saling ketergantungan dengan institusi lain dan lingkungan eksternal. Selanjutnya informasi pada faktor struktural, kemudian posisi keuangan selama 5 hingga 10 tahun terakhir, dan data keuangan yang relevan, dan yang terakhir, informasi pada filosofi manajemen. Kesembilan faktor kontekstual tersebut berguna untuk berbicara dengan manajer dan karyawan dalam perusahaan dengan banyak informasi dan menyatakan persoalan yang tepat terkait dengan masalah tersebut. Selanjutnya yang keempat, yaitu mengenai literatur jumlah informasi yang tersedia. Literatur yakni jumlah informasi yang tersedia bagi peneliti, di mana hal tersebut dapat membantu dalam memahami masalah dengan lebih baik. Literatur ini bisa berasal dari tinjauan buku, jurnal, hasil konferensi, materi yang dipublikasikan atau tidak. Kemudian adanya literatur ini akan memudahkan peneliti mendapat informasi yang sudah ada pada penelitian sebelumnya. Di samping itu, hal ini juga dapat memudahkan dalam menyusun rumusan masalah dengan tepat dan jelas. Selanjutnya menentukan rumusan masalah. Membuat rumusan masalah yang baik, antara lain, rumusan masalah yang baik yaitu melibatkan rumusan tujuan penelitian dan pertanyaan dari penelitian itu tersebut. Tujuan penelitian dasar dalam bisnis yaitu berkaitan dengan pengembangan informasi dari proses bisnis dan manajemen, serta memberikan solusi untuk permasalahan yang terjadi. Setelah tujuan studi telah teridentifikasi, maka seseorang bisa merumuskan pertanyaan penelitian dari studi tersebut. Terdapat 3 kriteria utama untuk menilai kualitas rumusan masalah, yaitu harus relevan, dapat dilakukan, serta menarik. Proposal penelitian.
Proposal penelitian atau research proposal yang dibuat oleh peneliti adalah hasil dari usaha yang terencana, terorganisasi, teliti, dan isinya terdiri dari pertama judul penelitian, kedua latar belakang penelitian, ketiga rumusan masalah yang terdiri dari tujuan studi dan pertanyaan penelitian, keempat cakupan penelitian, kelima relevansi studi, keenam desain penelitian yang terdiri dari jenis studi, eksplorasi deskriptif dan atau kausal, serta metode pengumpulan datanya. Selain itu, juga terdapat desain pengambilan sampel, dan yang terakhir, memuat analisa data. Yang ketujuh, kerangka waktu studi, termasuk informasi kapan laporan tertulis akan diserahkan kepada sponsor. Kemudian yang kedelapan, anggaran yang berisi tentang rincian biaya, dan yang kesembilan yaitu bibliografi. Implikasi manajerial. Implikasi manajerial ini berfungsi untuk mengetahui urutan penyebab masalah, konsekuensi, dan pengumpulan informasi yang relevan untuk menentukan pemahaman masalah yang sebenarnya, yang sangat membantu untuk menunjukkan masalah dengan tepat. Input dari manajer yakni membantu peneliti untuk mendefinisikan bidang masalah yang luas dan melakukan konfirmasi teori terkait faktor situasional yang mempengaruhi masalah utama. Adapun proposal penelitian dibuat dengan baik bertujuan untuk menjadikan manajer bisa menilai relevansi studi yang diajukan. Selanjutnya, isu etika dalam tahap awal investigasi. Pertama, manajer harus memberikan informasi kepada semua karyawan bahwa terdapat penelitian bisnis. Kedua, para karyawan yang menjadi informan dalam wawancara bisa menyiapkan diri terlebih dahulu. Yang ketiga, pemberitahuan bahwa terdapat penelitian juga menghilangkan elemen perasaan yang tidak menyenangkan dari para karyawan. Yang keempat, peneliti harus meyakinkan para karyawan yang terlibat dalam wawancara penelitian bahwa jawaban mereka akan tetap dijaga kerahasiaannya. Dan yang terakhir, peneliti harus paham bahwa para karyawan yang menjadi informan memiliki hak privasi, di mana privasi tersebut harus dilindungi dari ancaman fisik maupun psikologis. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 4, di mana bab 4 ini membahas mengenai tujuan tinjauan literatur kritis. Tinjauan literatur atau literatur review adalah proses langkah demi langkah yang melibatkan identifikasi tulisan yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan dari sumber data sekunder pada topik kepentingan, evaluasi penelitian terkait dengan masalah, dan dokumentasi penelitian. Kemudian bagaimana pendekatan dari tinjauan literatur? Yang pertama yaitu sumber data, kedua yaitu pencarian literatur, ketiga evaluasi literatur, dan yang terakhir menulis tinjauan literatur. Sedangkan sumber data itu bisa berasal dari buku teks, jurnal, disertasi, acara konferensi, naskah yang tidak dipublikasikan, laporan, surat kabar, dan internet. Pencarian literatur dari konvensional menuju modern menemukan publikasi berkaitan dengan topik yang diminati menjadi lebih mudah. Sebagian perpustakaan memiliki sumber-sumber elektronik yang tersedia seperti jurnal elektronik, basis data teks penuh, basis data bibliografi, dan basis data abstrak. Kemudian mengenai evaluasi literatur, kriteria untuk menilai artikel atau buku adalah pertama, relevansi persoalan yang dibahas dalam artikel atau buku tersebut. Kemudian pentingnya sebuah artikel atau buku terkait dengan kutipan. Selanjutnya, tahun terbit dari artikel atau buku. Dan yang terakhir, kualitas secara keseluruhan dari artikel atau buku tersebut. Kemudian mengenai menulis tinjauan literatur. Terdapat beberapa metode yang berlaku untuk penulisan kutipan referensi dalam bagian survei literatur dan penggunaan kutipan. Pertama, Publication Manual of the American Psychological Association. Kemudian kedua, The Chicago Manual of Style. Yang ketiga, Manual for Writers oleh Turabian. Mengenai isu etika sendiri, itu terdiri dari dua masalah penting, yaitu sengaja melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan karya orang lain, dan yang kedua, plagiarisme. Yang terakhir, mengenai lampiran, beberapa sumber online yang berguna untuk penelitian bisnis, basis data bibliografi, format apa untuk menulis referensi, artikel yang relevan, kemudian menulis referensi dan kutipan, serta bagian tinjauan literatur.
Baik, sekian presentase dari kami, kelompok 6. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.